bulan ini. Jarang perang ketiga bulan ini. Paling banyak di bulan apa? Ramadan, Syawal, Safar ada. Tapi ketiga bulan ini tidak, karena memang dilarang berperang. Begitu. Perang saja nggak boleh. Ya, dulu. Kamu ayeuna. Jadi kita juga gitu teh. Nauzubillahiminzalik. Di bulan ketiga bulan haram ini benar-benar harus hati-hati gitu. Semua dosa kita tadi dilipat gandakan. Kemudian yang ketiga, masih lama sih ya. Emutan ya teteh. Masjid maghrib seberapa menit nih? 2 menit lagi ya, cukup ya. Yang ketiga, dikata ia mengangkat kedua tangannya ke langit. Tadi kan ada seorang yang safar sampai rambutnya rusak, sampai tangannya berubah, kulit tangannya berubah, kemudian dia sampai mengangkat tangannya. Kaidahnya apa? Hikmahnya, mengangkat kedua tangan ke langit adalah salah satu sebab dikabulkannya doa. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala malu terhadap hambanya ketika mengangkat kedua tangan kepadanya, namun ia menurunkan keduanya dengan hamba. Jadi Allah tuh malu kalau kita berdoa dengan mengangkat kedua tangan, kemudian Allah tidak mengabulkannya. Tapi kita ingat ya, kaidah pengabulan doa ada 3. Doa itu dikabulkan itu dengan 3 cara. 1, dikabulkan seperti persis yang kita minta. Yang kedua, diganti dengan nilai yang setara. Tapi bukan itu yang kita minta. Diganti dengan nilai yang setara. Yang ketiga, diganti nanti doanya dibalas di akhirat. Jadi tidak ada doa yang tidak sia-sia. Tidak ada doa yang sia-sia. Semuanya dikabulkan. Bagaimana coba bisa mempraktekkan dan gimana cara mengangkat tangannya? Apakah begini? Nah, angkat tangan. Coba Iwan satu, Kevin maju Kevin. Coba praktekkan Kevin. Ini ada berdoanya. Ini angkat mayatku istri. Iya, gimana? Istri di sini cepetan. Itu mah ibu-ibu, isinku ibu-ibu. Ayo praktek. Enggak 2 menit. Bagaimana caranya doa? Tadi lewat malik ke belakang, tadi maliknya ke Ali. Iya ke sini, menghadap kiblat, bersimpung, terang bersimpung. Sok, itu mau bersimpung. Sila bersimpung. Anes, sila itu bersimpung. Emok. Sampai sebab bukan. Gini dah. Kita nyinden. Enggak kurang rapetan. Nah gitu. Atahiyat, kakinya gitu ke belakang berdiri. Di belakang telapaknya. Nah, 2 nana. Nah, gitu dulu. Tok luhur ting. Ya gitu. Enak tuh. Lipat yang belakangnya, lipat. Ini kakinya. Kita. Eta tutupan nih kakinya. Ping nak tutup rapat. Atau bisa rapatnya. Sok doa. Tangan. Gitu. Ke muka, sejajar dengan muka. Nah, gini, Bu. Doanya gini, katingali Kevin. Atau dah ini contoh. Di sini tadi. Udah lihat ya. Bisi nggak doa teh. Kumaha gitu adabnya doanya. Coba lagi. Iya gitu soal. Kumaha. Rapat, ping rapat. Kumaha dulu. Iya doa. Tangan ini tegak badannya. Bukan mengusung. Ya tak. Wajahnya sejajar. Nah gini. Nah gitu. Ada doa. Begitu Ibu ya, mengangkat tangan. Sudah. Hari itu teh Ibu kumaha ngadoa biasanya? Iya nya. Min. Ini
dengan adab yang terbaik, dengan bersimpuh, ya begitu katanya. Adabnya seperti tadi. Kemudian yang keempat, ini yang terakhir faidahnya ya. Ia berdoa kepadanya dari kata wahai Rob, wahai Rob. Ini maksudnya apa? Ini tawasul kepada Allah dengan rububiyahnya, dan salah satu sebab dikabulkannya doa. Maksudnya gimana teman? Boleh nggak doa dengan tawasul? Boleh. Apa itu tawasul? Tawasulan. Apa yang di pikiran antum ketika mendengar kata tawasul? Tawasulan. Tawasulan itu teteh ibu ya, bukan untuk orang lain, tapi dengan amalan kita yang diperbolehkan. Bukan kita ngetawasulin orang lain, justru kita yang lebih butuh pakai doa kita, pakai amalan kita. Dikisahkan ada 3 orang pemuda terkurung di gua. Apa yang mereka ingin buka? Ya Allah, cuma ini cara mau buka batunya. Kemudian masing-masing pemuda tadi bertawasul dengan amalannya. Ya Allah, saya nggak punya amalan yang baik. Coba cina emut. Oh iya, ya Allah, saya dulu pernah punya pekerja, tapi pekerja itu kemudian dia pergi, akhirnya gajinya saya berikan kambing. Kemudian kambing itu beranak pinak sampai 1 lembah. Pekerja tersebut kembali lagi dan meminta gajinya. Lalu saya berkata, itu gajimu sebanyak itu 1 lembah. Kalau engkau ridho dan kalau engkau terima amalan tadi, maka tolong bukakan gua ini, pintu gua ini. Buka sedikit. Nah, apa faedahnya buat kita? Ketika teteh ibu ingin sesuatu yang besar, maka ingat-ingat lagi ibadah apa yang ikhlas, yang orang lain nggak tahu. Ya Allah, aduh teh, misalnya pernah mendakan sendal capit di tengah jalan. Contoh ini mabunya. Hoyongnya nggak dicangkang, tapi kok kita disimpan hasil si penggir. Nah, seperti itu dan semua. Emot lagi amalan-amalan apa yang kita lakukan dengan ikhlas dan kita bertawasul tentang doa tadi. Kemudian 2 pemuda tadi yang sisanya apa? Ya Allah, bukannya sedikit cenah. Coba kamu yang berdoa, kamu. Apa atunya? Saya nggak punya amalan. Oh, saya punya seorang ibu. Saya tidak makan sebelum ibu saya makan dan minum. Kemudian setiap hari saya kunyah dulu makanannya sampai lembut dan diberikan kepada ibu kami. Kalau engkau ridho ya Allah dengan amalan tersebut, tolong bukakan pintu gua ini. Buka lagi. 2, 1 lagi. Kamu saya mau nggak punya apapun, saya ahli maksiat. Oh, saya ingat dulu saya pernah suka pada perempuan. Kemudian perempuan tersebut itu meminta bantuan. Saya mau mengabulkannya, tapi dengan syarat nikah, tapi nggak mau. Oh gitu, biarkan saya bermalam denganmu 1 malam, cinta 1 malam. Nah, ketika dia mau hendak, akhirnya kata perempuannya, takutlah kau kepada Allah. Saat itu aku takut terjadi. Ya udah nih, ambil uangnya. Jadi kalau seandainya engkau Allah ridho akan tersebut, bukakanlah pintu gua ini. Itu tadi, itu bertawasul dengan amalan. Kemudian pemuda ini mah bertawasul dengan rububiyahnya Allah, dengan memuji-muji Allah. Wahai Rob, ketika kita dengar kata Rob berarti ada tauhid rububiyah di sana. Allah yang menciptakan, Allah yang mengurus, Allah yang memberi rezeki, Allah yang mengatur, yang memelihara, dan semuanya. Kita bertawasul dengan namanya. Harusnya Allah malu untuk tidak mengabulkan doa kita. Ada walau bisanya, ya. Tapi doanya tidak dikabulkan karena makanannya haram, pakaiannya haram, dan diberi makan dengan sesuatu yang haram. Oleh karena itu Nabi menilai jauh kemungkinan doanya itu akan dikabulkan dengan sabdanya,
yustajabu lidzalik. Bagaimana mungkin doanya dikabulkan? Jadi kalau saja makanan dan minumannya tidak haram, pasti sudah dikabulkan. Gitu. Nah, buat kita apa? Lakukan semuanya kecuali yang tadi, cegahlah dari sesuatu yang halalkan sebelum kita memakannya. Kalau meser buah, halalkan. Ya, so lengkeng, cobian tuh sisa orang mah, saya kilo, namanya di kilo, begitu halalkan dulu. Hada wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aku lakukan hada wa astaghfiruka wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhal.